Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita adalah teman-teman sekerja Allah. Judul khotbah hari ini adalah Yesuslah Juru Selamat Sejati Dunia. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 4 pasal 39 sampai dengan 42. Saya menyambut semua yang hadir di tempat ini. Mari kita sekali lagi saling memberi salam. Selamat datang. Ya, barusan kita menggunakan kata selamat. Ini adalah salah satu kata yang paling sering terdengar dalam bahasa Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat hari ulang tahun. Saya tiba di rumah dengan selamat. Semua itu adalah ungkapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata selamat berasal dari bahasa Arab, salama, yang artinya damai, aman, tidak ada kecelakaan. Karena aman dan tidak ada kecelakaan, itulah kita bisa berkata selamat pagi, siang, sore, malam. Kata ini juga dipakai sebagai doa berkat dan damai, misalnya saat mengucapkan selamat hari ulang tahun atau memberi ucapkan selamat atas sesuatu peristiwa. Kalau ada rumah yang terbakar, lalu petugas pemadam kebakaran menyelamatkan orang di dalamnya, maka dapat dikatakan bahwa orang itu diselamatkan dari api. Kalau ada orang yang hampir hanyut terbawa arus, lalu dilemparkan tali dan ditarik keluar, orang itu juga dikatakan diselamatkan. Minggu lalu di Bali pun terjadi banjir besar yang menimbulkan banyak kerugian. Tahun lalu juga ada bencana di Jakarta, Sulawesi, Pekalongan, dan berbagai tempat lain. Di Indonesia bukan hanya di daerah tertentu, tetapi di seluruh wilayah sering terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Banjir meruntuhkan dan menghanyutkan rumah-rumah maupun benda-benda lainnya. Bahkan tidak sedikit manusia juga terbawa banjir karena arus yang deras. Gempa bumi dan tanah longsor meruntuhkan sekolah, puskesmas, dan rumah sakit. Orang-orang yang tertimpa bangunan ada yang luka-luka, bahkan ada yang meninggal. Tetapi mereka yang berhasil keluar dengan selamat dikatakan telah diselamatkan. Manusia bukan hanya memiliki tubuh, melainkan juga memiliki jiwa, roh. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jiwa itu diciptakan untuk bahagia hanya bila manusia hidup bersama Allah. Tetapi karena dosa, manusia meninggalkan Allah dan secara rohani hidup seperti hanyut dalam banjir, berada di bawah kutuk, bencana, bahkan neraka. Entah tinggal di Korea, Indonesia, Amerika, Jepang, atau dimanapun, semua manusia yang terpisah dari Allah sedang mengalami, menderita secara rohani. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa kita semua harus menerima keselamatan secara rohani. Mengapa semua manusia harus diselamatkan? Dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu,
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Yohanes 16 ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikut jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Dosa itu bukan sekedar perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat. Keadaan meninggalkan Allah itu sendiri sudah merupakan dosa. Tidak percaya bahwa Kristus yang diutus Allah adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah dan tetap hidup dalam keadaan terpisah dari Allah, itulah dosa. Karena itu manusia menjadi budak iblis, mengikuti jalan dunia ini, dan akhirnya tidak hidup di dalam dosa, kutuk, dan bencana. Itu berarti hidup di dalam keadaan yang tidak aman. Alasannya adalah karena dunia ini adalah dunia yang dikuasai oleh iblis, setan. Tujuan iblis adalah menipu, mendustai, memecah belah, melampas, dan membinasakan, membunuhkan sehingga dunia ini tidak pernah aman. Dalam Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dalam Mazmur 4 ayat 8, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Maka Allah mengutus Kristus. Kristus yang adalah Allah datang sebagai manusia sehingga ia memerlukan nama manusia. Itulah sebabnya ia diberi nama Yesus. Sedangkan Kristus adalah jabatannya. Sebagai Kristus, Yesus telah menyempurnakan 3 jabatan. Raja yang sejati, imam yang sejati, dan nabi yang sejati. Allah telah mempercayakan pekerjaan Kristus itu kepada Yesus. Sekali untuk selama-lamanya, ia telah menyelesaikan masalah dosa kita, masalah iblis, dan masalah keterpisahan dari Allah melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Yesuslah yang melepaskan kita dari api penghakiman yang kekal. Yesuslah yang melepaskan kita dari tangan iblis. Yesuslah yang melepaskan kita dari hukuman dosa. Yesuslah yang membawa kita keluar dari dunia yang dikuasai oleh iblis. Karena itu kita menyebut Yesus sebagai juru selamat sejati dunia. Di dalam dunia yang gelap ini di mana iblis berkuasa, dialah juru selamat sejati yang membebaskan kita. Dalam Mazmur 107 ayat 13 sampai dengan 14, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Dan Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lalu bagaimana saya dan saudara dapat menerima keselamatan? Cukup dengan percaya bahwa Allah mengasihi kita dan telah mengutus Kristus bagi kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab adalah kitab yang menunjukkan jalan keselamatan bagi saya dan saudara dan semua manusia. Dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Percayalah bahwa Yesus adalah Allah. Percayalah bahwa Yesus adalah Kristus. Memang sulit untuk percaya bahwa Yesus yang datang dalam rumah manusia adalah Allah. Sulit juga untuk percaya bahwa Yesus yang datang sebagai manusia adalah Mesias, Sang Kristus. Karena itu Yesus menunjukkan, menyatakan mujizat. Tetapi mujizat hanya petunjuk jalan menuju Yesus. Dalam Injil Yohanes ada 7 mujizat, tetapi semuanya hanyalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias. Jangan berhenti kagum pada tanda-tanda itu, tetapi pergilah kepada Yesus yang ditunjukkan oleh tanda-tanda tersebut. Yang kita butuhkan bukanlah mujizat, melainkan Yesus itu sendiri. Hanya Yesuslah jalan untuk bertemu dengan Allah. Dan bertemu dengan Allah, hidup bersama dengannya, itulah hadiah terbesar bagi kita. Jalan untuk bertemu dengan Allah hanya ada melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Apakah saudara rindu menerima keselamatan? Kalau begitu, silakan tutup mata dan ikuti doa saya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya adalah orang berdosa. Saya hidup tanpa arah, tidak tahu dari mana hidup saya datang dan kemana akan pergi. Saat ini, saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya percaya Roh Kudus diam di hati saya. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Kristus. Sebagai Kristus, Yesus adalah Raja sejati yang menghancurkan kuasa iblis. Sebagai Kristus, Yesus adalah imam sejati yang menebus kita dari dosa. Sebagai Kristus, Yesus adalah nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Mulai sekarang, jadilah Tuhan atas hidup saya. Pimpinlah setiap langkah saya dengan Roh Kudus. Saya percaya Yesus telah mati di kayu salib, menumpahkan darahnya bagi saya, dan bangkit mengalahkan dosa, maut, dan kuasa iblis. Terima kasih karena Engkau memulihkan identitas dan otoritas saya. Memulihkan identitas dan otoritas saya sebagai anak Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin.
Saat ini semua yang beribadah di tempat ini telah mengaku dengan hati dan mulut saudara bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Kristus. Mulai sekarang hiduplah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan saudara. Hidup bersama Allah, bersandar kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menyembah Dia dan memuliakan Dia. Karena kita telah dibebaskan dari segala kutuk, bencana, dan dosa, hiduplah dalam kebebasan sejati, sukacita sejati, dan kebahagiaan sejati sambil setiap hari berjalan bersama Allah. Pokok bahasan yang pertama adalah iman yang dimulai dari kesaksian seorang. Dalam ayat 39 sampai dengan 40, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Seorang perempuan Samaria bersaksi, dan melalui kesaksiannya satu kota telah menjadi percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan saudara? Jika rumah saudara terbawa banjir atau terbakar oleh letusan gunung berapi dan di rumah itu masih ada anggota keluarga saudara, apakah saudara akan diam saja? Jika saudara sudah keluar dengan selamat dan tahu jalan keluarnya, tentu pasti saudara akan segera memberitahu kepada anggota keluarga saudara. Perempuan Samaria itu bahkan berlari kepada orang-orang yang meremehkannya, merendahkannya, dan bersuruh berkata, Yesus adalah juru selamat, Mesias yang kita nantikan. Kristus itu, mari lihatlah. Saudara pun datang ke tempat ini karena ada seseorang yang mengundang. Tanpa undangan itu, mungkin saudara tidak akan datang ke sini. Memang ketika menerima undangan itu, mungkin ada banyak motivasi atau alasan lain di hati saudara untuk mempromosi usaha, untuk konsultasi hukum, untuk mencari tahu cara mengurus visa, atau sekedar ingin bertemu teman-teman Indonesia dan lain-lain. Tetapi yang penting adalah apapun alasannya, itu tidak masalah. Hari ini saudara datang ke tempat ini karena pimpinan Allah. Dan jika melalui waktu ini, melalui karya Roh Kudus, saudara menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah, maka saudara telah menerima hadiah yang terbesar. Ketika kita bertemu Allah melalui Yesus Kristus, hidup kita akan berjalan di jalan yang berbeda. Roh Kudus menyertai kita, menyertai saudara. Roh Kudus yang akan mengajar, menuntun, memberi pengertian dan memimpin saudara. Bahkan motivasi atau tujuan yang tersembunyi dalam hati pun akan diubahkannya. Ia akan menuntun saudara ke jalan terbaik sesuai kehendak Tuhan. Saya dan saudara sudah diselamatkan dari kutuk, bencana, dan maut dan ikatan setan, kuasa iblis. Karena itu marilah kita memberitakan kepada keluarga, sahabat, dan rekan sekerja kita yang belum diselamatkan bahwa Yesus adalah Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita untuk mengakhiri masalah keterpisahan dari Tuhan, masalah dosa, masalah setan, masalah yang tidak mungkin kita selesaikan sendiri. Karena itu hiduplah dengan terus terang sebagai teman-teman sekerja Allah yang tanpa rintangan memberitakan kabar baik ini. Pokok bahasan yang kedua adalah iman yang disempurnakan oleh firman Yesus. Dalam ayat 41 dan 42, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar
Juru Selamat dunia. Iman yang dimulai dari undangan seorang perempuan akhirnya disempurnakan oleh firman Yesus. Orang-orang yang diundang itu berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Melalui kita, orang dapat mendengar Injil dan datang kepada Yesus. Lalu sedikit demi sedikit, firman Yesus itu sendiri yang membuat mereka percaya dan mengerti, sehingga mereka tinggal dalam anugerah. Bukan lagi Yesus yang hanya didengar melalui orang lain, tetapi Yesus yang saya temui sendiri, Kristus yang saya sendiri. Itulah yang membuat iman bertumbuh. Kita hanya bisa membawa orang yang belum percaya membawa mereka datang ke Yesus. Setelah itu, Yesus sendirilah yang dengan firman-Nya akan menuntun satu persatu sesuai dengan waktu Tuhan, waktu Allah, dan membuat mereka bertumbuh secara rohani. Karena itu, ibadah itu penting. Inilah alasan mengapa hidup kita harus menjadi persembahan yang hidup. Melalui ibadah, iman kita mulai bertumbuh oleh firman Allah. Sedikit demi sedikit pusat hidup kita bergeser dari diri sendiri menjadi Allah. Hal yang iblis tanamkan dalam hati kita yang membuat sesuatu lebih tinggi daripada Allah mulai ditanggalkan. Kita pun belajar untuk bertanya bukan menurut pikiranku sendiri, tetapi menurut rencana dan kehendak Allah. Dan akhirnya kita akan menjadi saksi yang memberitakan Yesus yang kita temui, Kristus yang kita alami. Kita tidak diciptakan untuk bekerja hanya untuk bekerja, makan dan tidur berulang-ulang lagi. Kita tidak dilahirkan hanya untuk belajar, ujian, menikah dan bekerja. Kita diciptakan oleh Allah untuk Allah. Bekerja untuk Allah, makan untuk Allah, tidur untuk Allah, menikah untuk Allah, belajar untuk Allah. Kita diciptakan untuk bersekutu dengan Allah dan hidup berbahagia karena Allah. Kita diciptakan untuk memuji Allah, beribadah kepadanya dan memuliakan Dia. Tetapi iblis tidak pernah tidur. Ia menipu kita supaya lebih mengasihi uang daripada Allah, supaya lebih suka menonton YouTube daripada membaca firman Allah, supaya kita tidak menyerahkan uang, waktu, dan hati kita kepada Allah, dan supaya kita hidup menurut standar dunia. Karena itu marilah kita berjuang dan menang melawan tipu daya iblis. Hanya sandarlah kepada Allah, taatlah hanya firman-Nya. Pujilah Allah, berdoalah senantiasa, dan dalam ibadah serahkanlah yang pertama dari hati, waktu, dan talenta kita kepada Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang berjalan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Sebagai kesimpulan, seperti yang kita baca dan renungkan dari teks firman hari ini, melalui satu orang yang menyadari siapa Kristus itu, satu kota mengalami keselamatan. Kesaksian seorang perempuan Samaria telah membawa satu kampung datang kepada Yesus. Dalam warta jemaat kita selalu tertulis nama seorang dengan kampung halamannya dan tempat ia tinggal sekarang. Saya percaya melalui Jupri, Aldo, karya Allah yang sama seperti dalam firman hari ini akan terjadi di Medan. Melalui Legina, Universitas Korea dan bidang kimia akan dipulihkan. Melalui Yesaya, Universitas Gwangju dan bidang arsitektur akan dipulihkan. Melalui Indra, Kota Surabaya dan bidang media akan dipulihkan. Melalui Cisco, Kota Blitar dan kuliah keluarga akan dipulihkan. Melalui Pak Tarigan, suku Batak akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah,
satu orang dapat dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu daerah, satu suku, satu negara. Hari ini semua yang beribadah bersama di sini, mari kita bersyukur atas kasih karunia keselamatan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa, kutuk, bencana, kuasa iblis dan belenggu maut. Kiranya kita menjadi orang yang melemparkan tali keselamatan kepada jiwa-jiwa yang terikat dalam bencana rohani. Melalui tindakan kasih yang menyelamatkan, kiranya kehidupan kita menjadi berkat dan berkenan kepada Allah dari ujung Sabang sampai ke Merauke. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kasih karunia keselamatan yang telah menarik kami keluar dari penderitaan rohani dan menyelamatkan kami dari dosa, kutuk, bencana dan kuasa iblis. Kami percaya bahwa status kami telah berubah dari budak iblis menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah, kami percaya bahwa Engkau berjalan bersama kami melalui Roh Kudus, menjaga, melindungi, dan menuntun kami. Tolong kami untuk berhasil dalam ibadah kami. Melalui ibadah, biarlah kami mendengar firman-Mu, taat dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari kami. Biarlah kami mengalami bahwa Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup, yang beserta dengan kami, supaya kami mengenal Yesus bukan hanya dari cerita orang lain, tetapi dari pengalaman pribadi kami bersama Yesus, dan hidup sebagai orang yang memberitakan Yesus kepada orang lain. Biarlah kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dalam segala hal. Jangan biarkan kami tertipu oleh iblis. Tolonglah kami untuk sepenuhnya bersandar kepada Allah, taat pada firman-Mu, menyembah Engkau dan hidup memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih karunia keselamatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.